Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berjumpa kembali dalam ibadah raya kita. Kita bersyukur kita masih bisa beribadah meskipun tidak dapat berkumpul di tempat yang sama. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang maha hadir. Kita akan bersukacita bersama-sama. Kita akan melupakan sejenak seluruh urusan kita. Kita mau memandang Tuhan kita yang besar, yang sanggup menolong kita, yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Kita akan bersukacita, menari buat Tuhan, bertepuk tangan buat Tuhan. Kita akan merasakan jamahan dan lawatan Tuhan di tempat kita berada saat ini. Mari kita akan pujikan pujian sukacita ini. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Haleluya. Mari kita serahkan seluruh beban kita. Kita letakkan semua kaki Tuhan Yesus Kristus. Yesus akan membebaskan kita akan segala kesesakan kita. Haleluya. Sikap hati yang terus menyembah Tuhan. Kita akan memuji menyembah Dia, bersekutu dengan Dia dengan segenap hati, jiwa, roh dan iman kita. Haleluya. Kita memuji kesetiaan Tuhan, kasih-Nya yang luar biasa dalam hidup kita. Dialah satu-satunya Tuhan yang layak kita puji dan sembah. Apapun keadaan kita saat ini, baik atau buruk, tetapi Tuhan tetap baik bagi kita. Dan Tuhan tetap layak untuk kita puji, kita sembah. Haleluya. Roh Kudus bekerjalah di dalam hidup setiap kami, dalam setiap umat-Mu. Haleluya, haleluya. Sungguh besar setiamu, nyatari sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku.
besar setiamu Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita tinggikan Dia, Yesus Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami sembah, kami tinggikan Kau Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh ku tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh kami menyembah-Mu,
anugerah-Mu bagi kami. Haleluya, haleluya. Tak dapat kami balas kasih-Mu, ya Tuhan Yesus. Selain puji menyembah-Mu, selain mengagungkan nama-Mu, kami mau memuji-Mu setiap saat dengan lidah bibir yang memuliakan nama-Mu. Haleluya, sebab Kau layak, hanya Kau yang besar, hanya Kau yang ajaib, tiada seperti-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Biarlah seluruh umat-Mu memuji menyembah-Mu Tuhan. Biarlah seluruh yang bernafas mengagungkan Engkau. Haleluya, haleluya, menceritakan kebesaran-Mu, keagungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pengharapan kami hanya pada-Mu. Haleluya, Kaulah kuat kami Tuhan untuk menjalani masa-masa ini Tuhan. Kami terus pandang Engkau, kami terus berharap kepada-Mu, kami terus percaya kepada-Mu Tuhan. Haleluya, kami terus menguatkan iman kami kembali Tuhan, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah hidup. Tuhan yang selalu beserta dengan kami, Tuhan yang sanggup menjawab doa-doa kami ketika kami berseru. Engkau memberikan kami kelengahan, Engkau memberi kami damai sejahtera, sukacita bagi kami. Layak Kau ditinggikan dari selamanya untuk selamanya, layak Kau disembah ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Dia tetap layak dipuji, disembah. Dia baik. Haleluya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan ketinggikan Dia. Ku tinggikan Engkau ketika kami memuji menyembah-Mu. Engkau bertahta di atas pujian kami. Hadirat-Mu melindungi kami, sukacita-Mu memenuhi kami. Lebih dalam ku menyembah. Dan sekali lagi tinggikan Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Angkat tangan saudara, angkat hatimu, puji dan sembah Tuhan. Haleluya. Yang lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran, 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 selamanya. Haleluya, haleluya. Kita berdoa kepada Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal pikiran manusia menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin, amin.
Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita masih belajar tentang hukum-hukum yang Tuhan berikan, yaitu hukum Taurat. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar tentang satu atau hukum pertama dari 10 hukum Taurat, hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang hukum kedua dari hukum Taurat. Kita mau bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya mau menyampaikan kebenaran tentang penyembahan kepada Allah yang benar. Kalau kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Saudara, kalau dalam hukum yang pertama, firman Tuhan lebih mengedepankan tentang percaya kepada Allah yang benar, maka dalam hukum yang kedua, kita akan membicarakan tentang menyembah Allah yang benar dengan cara yang benar pula. Kalau kita mempelajari di dalam firman Tuhan, maka kita mendapatkan bahwa Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel. Tuhan begitu mengasihi kita sehingga Tuhan menjaga sedemikian rupa supaya kepercayaan kita hanya kepada Allah yang benar, yaitu di dalam Kristus Yesus. Hukum Taurat adalah hukum yang diberikan oleh Allah untuk kepentingan manusia, untuk kebutuhan manusia, dan bukan untuk kebutuhan Tuhan. Bukan karena Tuhan kurang sesuatu di dalam dirinya, maka Tuhan membutuhkan tanggapan manusia. Bukan dalam hal itu Tuhan memberikan hukum Taurat, tetapi dalam rangka supaya manusia ada di dalam jangkauannya, supaya manusia tetap menyembah kepada Dia, supaya manusia percaya kepada Dia, supaya manusia pada akhirnya hanya mempercayai Allah yang benar dan membawa manusia itu percaya menyembah Tuhan dan akan masuk di dalam kerajaan surga. Karena kita bisa bayangkan seandainya tidak ada penjagaan terhadap iman kepada Allah yang benar, maka bisa saja di seluruh dunia ini tidak ada lagi orang yang menyembah Allah yang benar, dan itu akan menjadi sangat berbahaya bagi keselamatan manusia. Tapi syukur karena Tuhan menjaga sedemikian, kepercayaan kepada Tuhan itu dijaga, dan Israel tidak boleh menyembah kepada Allah lain. Dan kemudian kita tahu bahwa dari silsilah kita tahu bahwa Allah yang disembah oleh Abraham, Allah yang disembah oleh Musa, dan Allah yang disembah oleh Daud, Allah yang disembah oleh bangsa Israel, Allah yang kita kenal di dalam Kristus adalah Allah yang menciptakan kita. Amin, saudara. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama pertanyaan yang mendasar. Kenapa Tuhan memberikan perintah, jangan ada padamu, jangan engkau membuat patung yang menyerupai apapun dan sujud menyembah kepadanya. Kenapa Tuhan tidak mengizinkan manusia melakukan penyembahan dengan cara membuat patung? Nah, yang pertama, kalau kita mempelajari firman Tuhan, karena tidak ada satu benda atau satu barang atau satu ciptaan Tuhan apapun yang dapat merepresentasikan Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat menggambarkan Tuhan. Tidak ada satu sosok pun, tidak ada satu tokoh pun di muka bumi ini yang bisa menggambarkan seperti apa Tuhan. Tuhan jauh di atas segala ciptaannya. Di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat 5 dalam bahasa Indonesia masa kini, saya akan membacakan bagi kita sekalian. Jangan menyembah patung semacam itu, karena Akulah Tuhan Allahmu, dan Aku tak mau disamakan dengan apapun. Orang-orang yang membenci Aku dihukum sampai kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun, karena tidak ada satupun yang dapat mewakili kedahsyatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, kemahahadiran Tuhan, kedaulatan Tuhan, dan segala sesuatu yang merupakan sifat dan kekuatan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan melarang manusia menyembah kepada patung.
Walaupun mungkin patung itu dipakai untuk menggambarkan Tuhan sekalipun, Tuhan tetap tidak mengizinkannya. Di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-25 sampai ke-27, kemudian ayat yang ke-31, demikian firman Tuhan, dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kuasa. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satupun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia maha kuasa dan maha kuat. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allah. Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa dengan apa, dengan siapa kamu mau samakan aku? Bahkan bintang-bintang di langit, segala kekuatan yang ada di muka bumi itu tidak ada bandingannya dengan Tuhan. Bahkan seluruh kekuatan di muka bumi, jika itu bisa dihimpun menjadi satu kekuatan besar sekalipun, tidak bisa menandingi kuasa Tuhan. Itu sebabnya tidak mungkin ada satu sosok atau patung yang bisa menggambarkan tentang Tuhan. Tuhan begitu luar biasa. Itu sebabnya Tuhan menjaga manusia supaya jangan membuat patung. Nah, kisah tentang bangsa Israel membuat patung itu terjadi ketika Musa sedang naik ke Gunung Sinai menerima 10 hukum Taurat. Justru ketika Musa menghadap Tuhan selama 40 hari itu, bangsa Israel tidak tahan menunggu Musa dan mereka mulai melakukan sesuatu yang sangat membahayakan di dalam iman kepercayaan bangsa Israel. Keluaran pasal yang ke-32 ayat 1-4. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undur turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Inilah yang terjadi ketika bangsa Israel mulai membuat patung lembu emas, dan mereka mengatakan bahwa patung itu adalah Allah mereka yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Betapa berbahayanya kalau kepercayaan dan penyembahan kepada patung semacam ini dibiarkan begitu saja berkembang di tengah-tengah bangsa Israel. Bisa saja semua bangsa Israel akhirnya menyembah patung lembu emas seperti itu. Tetapi Tuhan datang di dalam kekuatan kuasa dan dalam kasih-Nya yang besar supaya bangsa itu tidak terperosok dalam sebuah penyembahan terhadap Allah yang salah. Maka Tuhan menghentikannya, dan kemudian Musa yang turun kala itu dengan wajah yang penuh kemuliaan Tuhan itu menghentikan praktek penyembahan itu. Bahkan kemudian 3.000 orang mati oleh pedang yang oleh karena mereka menentang Tuhan. Tuhan menjaga iman kepercayaan bangsa Israel supaya jangan menyembah patung, tapi tetap menyembah kepada Allah yang hidup. Yang kedua, mengapa Tuhan melarang orang Israel menyembah patung atau membuat patung yang menyerupai apapun? Karena kita harus menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Yohanes pasal yang keempat ayat 21 dan 24, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem.
Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, ia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa Allah itu roh dan kita mesti menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita tidak membutuhkan sebuah pertemuan dengan sesuatu yang bersifat fisik, sebab kita tahu bahwa Allah kita adalah roh adanya. Karena Allah kita roh, maka kita tidak membutuhkan sesuatu apapun di satu tempat tertentu yang mewakili kehadiran Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan bait Allah sekalipun bukanlah tempat kediaman Tuhan, tetapi tempat bagi nama Tuhan. Jadi, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak harus pergi ke satu tempat di mana patung ada pada hari-hari tertentu, ada pada waktu-waktu tertentu kita melakukan ibadah di sana. Tidak. Tuhan menginginkan kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan itu artinya Tuhan menginginkan supaya kita menyembah dimanapun, kapanpun, dan pada saat seperti apapun kita harus menyembah. Lebih tepatnya dalam keadaan seperti apa, dalam waktu seperti apa, bertemu dengan siapa, dalam situasi seperti apapun, kita harusnya melakukan kegiatan, melakukan perbuatan-perbuatan kita sebagai bukti kepercayaan kita kepada Tuhan. Maka segala sesuatu yang kita lakukan harus merupakan ibadah juga kepada Tuhan, merupakan wujud dari penyembahan kita kepada Tuhan. Perkataan yang kita keluarkan, sikap yang kita berikan, tindakan-tindakan yang kita lakukan haruslah mencerminkan bahwa kita percaya kepada Allah yang hidup. Amin, saudara. Tuhan adalah Tuhan yang hadir di berbagai tempat. Mungkin saudara mulai berpikir, apakah kalau begitu maka pertemuan ibadah itu tidak penting? Apakah ibadah di tempat-tempat tertentu pada hari-hari tertentu, misalnya pada hari Minggu ketika kita sudah tidak berada dalam situasi harus mengalami physical distancing, maka kita akan melakukan ibadah bersama? Apakah kegiatan semacam itu tidak perlu? Saya mau sampaikan bahwa pertemuan-pertemuan ibadah yang bersifat korporat, yang bersifat kebersamaan, yang bersifat bersama-sama itu sangat penting dan kita harus tetap akan melakukannya. Pada saat kita bisa melakukan dan tidak membahayakan orang lain, maka kita akan melakukannya. Tetapi bukan berarti bahwa penyembahan itu ada hanya ketika itu terjadi. Penyembahan tetap terjadi walaupun pertemuan itu tidak terjadi. Pertemuan adalah untuk melakukan fungsi-fungsi gereja. Pertemuan adalah untuk melakukan atau mengejawantahkan, untuk menerapkan fungsi-fungsi sebagai tubuh Kristus, untuk membangun sesama anggota tubuh Kristus. Itu tetap penting dan harus tetap akan dilakukan. Kita tetap akan melakukan itu sebab ada hal-hal tertentu yang ditugaskan oleh Tuhan yang tidak bisa kita lakukan kalau kita tidak melakukan pertemuan sama sekali. Tetap harus ada pertemuan. Tetapi yang hari ini kita pelajari adalah tentang menyembah Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak dibatasi harus menghadap sesuatu, berada di tempat yang tertentu. Kita adalah orang-orang yang mengenal Tuhan Allah kita yang hidup. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus terjadi di dalam kehidupan kita? Bagaimana kita menerapkan kebenaran firman Tuhan dari dua alasan mengapa Tuhan melarang orang untuk membuat patung dan menyembah. Minggu depan kita akan belajar satu alasan yang lain atau arti lain dari jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan sujud menyembah kepadanya. Tapi hari ini kita mempelajari ada dua alasan. Yang pertama karena tidak mungkin ada sesuatu yang bisa disamakan dengan Tuhan, dan yang kedua kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Maka yang harus kita lakukan adalah bahwa kita harus tetap menunjukkan, mewujudkan kehidupan, menerapkan perilaku, menerapkan tindakan-tindakan, melakukan pemikiran-pemikiran sebagai ibadah kepada Tuhan, sebagai bukti bahwa kita percaya kepada Tuhan. Kita tidak sedang menyembah kepada patung, tetapi kita menyembah kepada Tuhan, dan kita harus bisa menunjukkan kepada orang lain bahwa memang kita menyembah Allah yang hidup. Tuhan yang benar tidak dapat disamarkan dengan apapun. Itu sebabnya kita juga tahu bahwa pengertian Allah sebagai Allah yang Esa, yang hadir secara kekal dalam Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus juga tidak mungkin bisa dijelaskan menggunakan perumpamaan apapun. Sebab Tuhan itu tidak pernah bisa dijelaskan.
Tuhan sendiri mengatakan tidak bisa. Dengan apa kamu akan menyamakan aku? Artinya bahwa manusia tidak mungkin bisa mengetahui hal itu, tapi bahwa Allah itu adalah Esa dan hadir secara kekal dalam Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah sebuah kebenaran yang tidak bisa kita sangkali, sebab firman Tuhan mengatakan demikian. Jadi kita mau dimanapun, bagaimanapun keadaan kita mau melakukan hal-hal yang sesuai dengan apa yang kita percayai. Mari saudara, ketika kita bekerja, ketika kita ada di tempat-tempat pekerjaan kita, ketika kita belanja, ketika kita berdiskusi dengan orang lain, kita melakukan hobi-hobi kita, mulailah pikirkan bahwa itu harus kita lakukan juga dalam sikap ibadah kepada Tuhan. Ketika kita memberikan jasa kepada orang lain, lakukan itu dalam sikap sebagai orang yang sedang beribadah kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan, apa yang engkau lakukan untuk orang yang paling kecil di muka bumi, orang yang paling hina di muka bumi ini, engkau melakukannya dengan sungguh-sungguh, sesungguhnya engkau sedang melakukan untukku. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Jadi kita tidak harus terpaku oleh satu keadaan, tetapi dimanapun saudara berada, kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa. Saudara, kita telah mempelajari kebenaran firman Tuhan bahwa kita telah percaya kepada Allah yang benar, Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Dan hari ini kita telah belajar bersama-sama bahwa kita juga telah mengetahui bagaimana caranya menyembah Allah yang benar dengan cara yang benar, yaitu menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran, dari hati kita yang paling sungguh, dari sikap yang paling mendalam, yang paling hormat kepada Tuhan, dan di dalam kebenaran sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Kalau kita selama ini menjalani kehidupan kita melakukan dan mulai memisahkan antara penyembahan atau peribadatan dengan perilaku sehari-hari, hari ini mulai pikirkan, mulai renungkan, mulai ambil keputusan, ambil komitmen untuk mengatakan kepada Tuhan bahwa tidak ada waktu di mana kami tidak beribadah kepada Tuhan. Apapun yang kami lakukan, kami sedang beribadah kepada Tuhan. Apapun tindakan yang kami perbuat adalah sebuah ibadah kepada Tuhan. Bagaimanapun percakapan dan pembicaraan kami adalah ibadah kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian, saudara, kita akan mendapatkan pengurapan dan wibawa ilahi dari Tuhan. Sehingga perkataan-perkataan kita akan menjadi berkat bagi orang dimanapun kita berada. Sebab Tuhan Allah kita hadir bersama dengan kita. Allah kami yang di surga, kami bersyukur oleh anugerah-Mu kami dapat mengerti firman Allah. Roh Kudus, tolong kami supaya kami lebih mengerti lagi dan bagaimana caranya kami menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan menolongnya sedemikian rupa, sehingga dengan demikian kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami menjadi orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dimanapun kami berada, kapanpun, dalam situasi seperti apapun. Ketika kami bekerja, ketika kami ada di rumah, ketika kami ada bertemu dengan siapapun, kami adalah sedang beribadah kepada Allah. Sebab tidak ada ruang dan waktu yang bisa membatasi kami. Tidak ada satu tempat pun di mana Tuhan tidak melihat kami. Dimanapun Tuhan melihat dan Tuhan mendengar seru doa kami. Kami menerima kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan dan kita semakin dikuatkan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sungguh-sungguh layak kita puji di dalam roh dan kebenaran, dan kita sembah, dan kita juga layak bersyukur membawa bersembah syukur kita kepada Dia sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Sebelum kita memberi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang sangat baik, tetap baik dan amat baik bagi kami. Kami mau katakan Engkau sangat baik, dan kami mau membawa ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Persembahan kami yang terbaik yang kami punya, kami membawanya dan memberikannya dengan sukacita dan rela hati. Dan Tuhan sanggup melimpahkan segala berkat-berkat bagi kami dan memberkati seluruh kehidupan kami. Kami tahu bahwa kami menabur di tempat yang tepat, dan Tuhan akan membalaskannya berlipat kali ganda dalam hidup kami. Terimalah persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita berikan persembahan kita, kita puji Tuhan kita. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia.
memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, siapa sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja, Raja. Terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja, Raja. Sidang jemaat yang kekasih, yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan terima berkat yang dari Allah kita di surga. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari saat ini hingga kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Salam.